Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi administrasi sistem jaringan tentang DNS server. Nah, istilah DNS server mungkin itu terdengar tidak asing. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan DNS server itu? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Apa itu DNS? Dan apa itu fungsi dari DNS? Nah, pengertian dari DNS itu sendiri itu merupakan kepanjangan dari Domain Name System. Yang mana pengertiannya itu merupakan sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam sebuah jaringan. Dengan adanya DNS, domain ataupun hostname yang ada itu akan diterjemahkan dalam IP address sehingga dapat diakses. Sedangkan untuk DNS server itu adalah sebuah sistem komputer server yang menjalankan layanan kerja dari DNS. Nah, itu pengertian dari DNS dan juga DNS server. Nah, secara umum, saat kita melakukan akses internet untuk mengunjungi halaman website, itu kita harus mengetikkan sebuah IP address untuk mengunjungi salah satu website tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita akan mengunjungi halaman websitenya google.com. Pada komputer, itu kita harus mengetikkan IP address-nya. Karena komputer hanya tahu nomor, yaitu angka 0 dan 1. Nah, cara ini selain tidak praktis, juga akan merepotkan kita sendiri, yang mana kita diwajibkan untuk mempunyai daftar lengkap setiap IP address website yang ada di internet. Dan nantinya memasukkan secara manual di address bar pada browser yang kita gunakan. Nah, dengan adanya DNS ini, itu akan menjadi penerjemah sebuah domain name ke dalam sebuah IP address yang dipahami oleh komputer. Yang mana nantinya itu kita tidak perlu lagi mengetikkan IP address kita pada browser, tapi kita hanya mengetikkan yang namanya domain name saja ketika kita sudah menginstalkan yang namanya DNS. Selanjutnya, fungsi dari DNS server itu ada apa saja? Yang pertama, memudahkan pengguna untuk mengingat alamat situs. Sebagai contoh tadi, ketika kita akan mengunjungi Google, kita itu tidak perlu lagi mengetikkan IP address-nya. Namun cukup ketik saja google.com. Selanjutnya, melakukan penerjemahan domain pada sebuah situs ke IP address dan juga sebaliknya. Yang mana nantinya akan memudahkan kita dalam mengunjungi sebuah website. Fungsi yang ketiga, tetap bisa melakukan akses situs walaupun IP address pada server itu berubah-ubah. Sama halnya di Google, ketika kita mencari alamat IP Google di waktu sekarang, itu akan berubah ketika kita mencari IP-nya 1 jam ke depan, misalkan. Nah, di situ walaupun IP-nya berubah, DNS Google ataupun website Google-nya akan tetap dapat diakses. Dan fungsi yang selanjutnya, melakukan pendataan server email dan mencari server yang tepat untuk mengirimkan email melalui DNS. Sekarang ada yang namanya hierarki DNS server.
DNS server itu terdiri dari yang namanya pertama ada root level domain. Di situ merupakan level teratas pada hierarki yang ditampilkan dengan tanda titik di akhir domain. Yang kedua, ada yang namanya top level domain. Itu merupakan ekstensi dari suatu domain. Yang biasanya itu jenisnya ada dua. Yang pertama, generic top level domain, di mana di situ itu umum dan biasa kita gunakan oleh banyak user seperti .com, .net, .edu, .info dan sebagainya. Jenis yang kedua ada country code top level domain. Nah, top level domain ini itu mewakili nama negara. Sebagai contoh, kalau ada domain .id di belakang, di situ mewakili negara Indonesia. .my itu mewakili negara Malaysia, .jp itu Jepang, dan sebagainya. Itu top level domain. Nah, sebagai contoh untuk top level domain, itu ada .net, .info, .com, .org. Nah, sedangkan yang country code top level domainnya itu ada .jp, .fr, .eu, .as, .uk, dan sebagainya. Hierarki DNS server selanjutnya ada second level domain yang merupakan nama pemilik domain atau biasanya istilahnya ya identitas domainnya itu. Sebagai contoh, nah, arnanda.net, smkhkt2.sch.id. Nah, second level domainnya itu adalah Arnanda, kemudian smkhkti2. Yang mana itu identitas dari domain itu. Selanjutnya ada third level domain. Ini merupakan subdomain dari pemilik domain itu. Sebagai contoh, tadi domainnya adalah arnanda.net. Di sini untuk subdomainnya, misalkan ada tkj.arnanda.net. Nah, untuk tkj-nya ini merupakan subdomain dari domain utamanya arnanda.net. Sekarang ada istilah yang namanya URL atau kepanjangan dari Uniform Resource Locator. Nah, di sini bisa kita lihat hierarki dari suatu domain yang ada. Untuk HTTPS // itu merupakan protokolnya. Kemudian dari sebelah kanan, tanda titik setelah domain itu merupakan root level domain. .com-nya itu merupakan top level domainnya. Server TKJ di sini merupakan nama domain dan www di situ adalah subdomain. Jadi di sini kita sudah ada sedikit gambaran hierarki dari DNS server itu. Bagian mana yang merupakan top level domain, bagian mana yang merupakan subdomain, dan bagian mana yang merupakan nama domain itu sendiri. Sekarang, apa saja jenis dari DNS? Jenis DNS yang pertama ada yang namanya DNS load balance, di mana DNS yang ini itu memungkinkan dirinya memiliki banyak IP address dalam satu DNS. Selanjutnya ada yang namanya DNS master slave. Nah, DNS master di sini itu adalah DNS yang memegang penuh atau lengkap domainnya yang dikelolanya.
Nah, sedangkan DNS Slave itu adalah DNS yang juga memegang penuh daftar lengkap domain yang dikelolanya. Namun DNS Slave ini merupakan backupan dari data DNS masternya. Jadi ketika nanti DNS masternya sedang down, ketika DNS Slave-nya sudah terinstall, otomatis domainnya tidak akan mati atau tidak akan off, masih tetap bisa diakses karena kita sudah mempunyai backupan dari DNS-nya. Selanjutnya, aplikasi DNS server itu biasa yang dipakai apa saja? Yang paling umum dipakai itu adalah BIN, kepanjangan dari Berkeley Internet Name Domain, yang mana di situ merupakan software implementasi untuk DNS, di mana menggunakan stub resolver dan mendukung kedalaman tree pada hierarki DNS yang awalnya biasanya terdiri dari sampai third level domain, di situ sampai 127 level pada domainnya. Kemudian dapat digunakan sebagai root name server untuk internet. Nah, aplikasi DNS server yang biasanya dipakai untuk instalasi di Linux itu versinya 9 atau biasanya kita dengar BIN 9. Kemudian apa saja macam-macam dari DNS record yang ada di DNS server? Yang pertama itu ada A record atau address record, yang mana di sini berguna sebagai penerjemah dengan menggunakan nama domain menjadi IP address. Namun IP address di sini untuk A record adalah IP address versi 4. Kemudian record yang kedua ada quote A, yang mana sama halnya dengan A record, namun di sini bekerjanya pada IP address versi 6 untuk mengubah nama domain menjadi IP address. Selanjutnya ada MX record atau mail exchange. Record ini dipakai untuk berkirim email di suatu domain. Selanjutnya ada yang namanya CNAME record untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address serta untuk membuat nama lain atau istilahnya alias pada suatu domain. Itu kita gunakan CNAME record. Selanjutnya ada NS record atau name server. Dipakai untuk menyimpan catatan server yang digunakan untuk memetakan nama domain ke dalam suatu daftar dari server DNS. Dan selanjutnya ada PTR record atau pointer. Ini dipakai untuk mengarahkan IP address supaya menjadi nama domain. Kemudian DNS record yang selanjutnya ada SRV record atau service record. Ini dipakai untuk memberikan layanan pada DNS. Ada juga TXT record, itu suatu catatan yang menyimpan informasi teks untuk sumber dari luar domain. Biasanya ini dipakai untuk verifikasi domain di Search Console dan juga validasi email. Dan selanjutnya ada SOA record atau Start of Authority. Di sini itu mengacu pada Authority Name Server, di mana SOA ini berguna untuk menyimpan informasi domain yang sedang terhubung dengan server. Nah, itu beberapa contoh dari macam-macam DNS record pada DNS server. Nah, dengan adanya DNS server yang akan kita instalkan nanti pada sebuah server Debian, itu akan memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengingat alamat situs saat kita ingin mengakses situs yang sedang
kita buat. Nah, untuk kali ini materi DNS server sampai di sini dulu. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.